Ini sudah hampir waktunya sekolah minggu. Wah, aku nggak boleh terlambat. Aku harus cepat-cepat berangkat menuju ke gereja memimpin sekolah minggu. Ya! Harus cepat. Aku sudah terlambat atau belum ini? Oh, belum. Wah, Baru mau dimulai. puji Tuhan, belum terlambat. Nah, anak-anak, di dalam ibadah kepada Tuhan, kita tidak boleh terlambat. Kita harus siapkan hati dengan sungguh-sungguh, betul? Semua? Betul sekali. Nah, dan pada saat kita menyembah Tuhan, kita menyembah Bapa yang di surga. Dia adalah Allah yang layak menerima sembah sujud kita. Ya, kita akan nyanyikan untuk pembukaan ini. Bapa di surga, terpuji namamu. Bapa di surga, terpuji namamu. Bapa di surga, terpuji namamu. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Kau. Bapa di surga, terpuji namamu. Sekali lagi anak-anak semua berdiri dan memuji ini dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, terpuji namamu. Bapa di surga, terpuji namamu. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Kau. Bapa di surga, terpuji namamu. Kita akan berdoa untuk menyembah dan memuji Bapa kita yang ada di surga. Ikuti Lose Yekti berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini saya ingin menyembah-Mu. Karena itu, kuduskan saya, sucikan saya, supaya saya berkenan menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah melihat kambing atau domba yang lehernya diikat, ditarik? Wah, saya pernah di pinggir sungai. Kira-kira kambing yang ditarik lehernya itu sakit nggak ya, Lucy? Ya sakit ya. Sakit. Nah, adik-adik, siapa yang di sini kalau mau pergi ke sekolah minggu harus ditarik-tarik, disuruh bangun, ayo bangun, pergi sekolah minggu, atau didorong-dorong sama mamanya, disuruh-suruh pergi sekolah minggu. Nah, di sekolah minggu kita nggak ada ya loh. Wah, nggak ada. Anak sekolah minggu GKT luar biasa, selalu datang lebih awal, ibadah lebih awal. Wah, puji Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu Ditarik-tarik. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang?
katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Nah, kalau kita sudah tidak ketinggalan, berarti kita dimiliki dan tinggal di rumah siapa? Di rumah Tuhan. Iya, di rumah Tuhan. Senang enggak kalau di rumah Tuhan? Senang. Iya, pasti senang. Lah, anak-anak di rumah juga pasti senang kalau kita tinggal di rumah Tuhan. Karena kita akan apa? Disayang oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini. Aduh, senangnya. Aduh senangnya, aduh senangnya jadi anak Tuhan. Aduh senangnya, aduh senangnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang. Senangnya Lagi. aduh senangnya, aduh senangnya jadi anak Tuhan. Aduh senangnya, aduh senangnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Disayang, aduh senangnya, aku disayang, aduh senangnya. Sekali lagi aku disayang. Aku disayang, aduh senangnya. Lause, kita merasa sukacita ketika kita mendapatkan apa ya, Luse? Ya, pada waktu ulang tahun. Ulang tahun. Terus dapat hadiah. Dapat hadiah. Naik kelas. Naik kelas. Iya. Tapi sukacitanya itu sebentar, Luse, bisa hilang. Ada loh sukacita yang tidak bisa hilang. Apa itu? Sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Iya, sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak akan pernah hilang. Ya, yuk kita akan pujikan sukacita ada padaku. Sukacita ada padaku di dalam hatiku. Sukacita ada padaku di dalam hatiku. Yesus memberikannya, tiada yang dapat merusak. Sukacita ada padaku di dalam hatiku. Sekali lagi. Sukacita ada padaku di dalam hatiku. Sukacita ada padaku di dalam hatiku. Yesus memberikannya, tiada yang dapat merusak. Sukacita ada padaku di dalam hatiku. Nah, tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Anak-anak ikuti dengan perlahan-lahan dan kita hayati makna di dalamnya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari orang yang pandai yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini. Orang pandai mendirikan rumah di atas batu karang yang kokoh, namun orang bodoh di atas pasir yang lembut. Orang pandai bangun rumah di atas batu. Hujan turun, banjir datang, rumahnya Tidak roboh. orang bodoh bangun rumah di atas pasir. Hujan turun, banjir datang, rumahnya roboh. Orang pandai dengar firman, melakukannya. Orang bodoh dengar firman, melupakannya. Orang pandai bangun rumah di atas batu. Hujan turun, banjir datang, rumahnya tidak roboh. Orang bodoh bangun rumah di atas pasir. Hujan turun, banjir datang, rumahnya roboh. Orang pandai dengar firman, melakukannya. Orang bodoh dengar firman, melupakannya. Orang pandai bangun rumah di atas batu. Hujan turun, banjir datang, rumahnya tidak roboh. Orang bodoh bangun rumah di atas pasir. Hujan turun, banjir datang, rumahnya roboh. Orang pandai dengar firman, melakukannya. Orang bodoh dengar firman, melupakannya. Nah, kita belajar seperti orang pandai untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Wah, ini kalau banyak uang ini lebih baik berlibur ini. Karena dari hari Senin sampai hari Sabtu kerja terus, mumpung hari Minggu uang banyak, penampilan sudah keren. Nah, sepatu baru. Wow. Tiket pesawat juga tersedia. Hai bro. Halo bro. Bagaimana Wah. bro, selamat kabarnya? Baik. Wih, keren kamu ya. Bajunya, tasnya. Wih, sepatunya men. Wow. Baru ini. Mahal ini pasti. Wah, Mau kemana ngomong-ngomong? Ini kan hari Minggu. Wah ini ya bro, mumpung hari Minggu kan kita hari Senin sampai Sabtu kerja terus, mumpung hari Minggu liburan, kita mau happy mau pergi ke luar negeri bro. Bajunya sudah saya siapkan, ini mau ke Thailand. Ayo kamu tak ajak ikut bro, mau tak? Untuk pergi ke luar negeri nih, mumpung liburan hari Minggu. Sorry ya bro ya, kalau hari Minggu aku nggak bisa ya, karena aku harus ngajak keluargaku
untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini juga ada pelayanan. Maaf ya bro ya, tapi kamu keren loh ya. Bro, Kak bayari semua. Pesawat Kak tanggung, hotel Kak tanggung. Pokoknya berangkat aja sekarang bro. Untuk pelayanan kan masih minggu depan bisa, bulan depan bisa. Ayo bro, kita berangkat sekarang yuk. Bro, nggak bisa, tetap nggak bisa. Karena hari Minggu itu hari buat Tuhan. Kamu ngapain nggak ke gereja malah jalan-jalan? Duh, lebih baik kita memanfaatkan hari libur. Kan mumpung libur, kita buat happy-happy, senang-senang, menghambur-hamburkan uang. Ayo bro, Kak, Sorry ya. sekarang yuk. Maaf, sorry. Ini waktunya aku mau ke gereja soalnya. Kamu hati-hati ya. Pokoknya bawa oleh-oleh ya. Oke. Ini mumpung pesawatnya mau berangkat, saya tinggal dulu ya bro ya. Sorry ya. Yuk, Sampai nanti ketemu lagi ya. Dadah. Dadah. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Sebelum kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, coba kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, setelah itu kita mau mendengar cerita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan dan sekarang akan belajar firman Tuhan. Sertai berkati kami supaya bisa mendengar dengan baik dan mengerti firman-Mu, bahkan lebih jauh bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan berkati kami semuanya karena kami sudah bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, lo semua tanya dulu. Menurut kalian orang yang bodoh itu yang seperti apa sih? Ya. Anak yang bodoh itu yang seperti apa sih? Apa kalau yang bodoh itu kalau nilainya itu selalu di bawah KKM? Kalau ulangan dapatnya cuma 72, 73. Atau paling mentok 75. Apakah itu yang disebut sebagai anak yang bodoh? Atau yang enggak bisa main musik, yang suaranya enggak bagus? Apakah itu yang disebut sebagai orang yang bodoh atau anak yang bodoh? Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan. Orang yang bodoh itu yang seperti apa sih? Nah, yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita mau buka dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ya. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 16 sampai 21 ya. Loh, saya akan membacakan untuk kalian. Kalian bisa mengikuti lewat Alkitab kalian masing-masing ya. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus maksudnya mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan, dari pengajaran Tuhan Yesus kita tahu orang yang bodoh itu yang seperti apa ya. Kita belajar dari orang kaya yang tadi kita baca. Orang yang bodoh itu berarti yang hanya memikirkan untuk
hal-hal yang bersifat jasmani. Apa itu yang bersifat jasmani? Hanya bekerja, ya. Hanya kalau orang dewasa ya bekerja mencari uang, ya. Kalau mungkin anak sekolah hanya belajar, hanya sekolah tok, tapi lupa untuk mencari Tuhan. Orang kaya tadi pikirnya, wah, hartanya sudah banyak, sudah punya hasil panen yang melimpah, ditaruh di dalam lumbung. Lumbung tempat menyimpan hasil panen, ya. Di dalam lumbung sudah banyak gandumnya, padinya. Dia berpikir, waduh, wis tenang rek, hartaku banyak, semuanya aman, aku akan hidup senang-senang selamanya. Tapi dia tidak tahu, ya, ketika dia sedang tidur, tidak bangun lagi, dia mati. Ustaz, Ya, ini loh, ada apa Pak Sud? tak tahu tak berita di HP ini loh, Ada apa? ada pesawat jatuh. Loh, Ini teman saya tadi, yang kaya itu nggak bisa, karena hari Minggu itu hari buat Tuhan. Kamu ngapain nggak ke gereja malah jalan-jalan? Lebih baik kita memanfaat. yang tadi Naik pesawat, liburan. iya ke Thailand. Waduh, ya apa ini? Saya tak ke keluarganya dulu ya, loh saya. Terima kasih Iya, iya, informasinya. Duh, ya apa ini? Loh, lah ya kan? Tidak tahu. Seperti orang kaya di Alkitab, pikirnya mau hidup senang-senang. Ternyata, loh, tidak tahu hari depannya. Seperti tadi, ya, orang kaya yang tadi mau jalan-jalan ke luar negeri, wes nggak peduli hari Minggu, wes yang penting senang-senang. Loh ternyata, nah, anak-anak, kita mau belajar, ya, lewat firman Tuhan. Apakah sekolah mendapat nilai yang bagus itu tidak boleh? Boleh. Apakah les kita belajar musik, kita pandai main musik, kita pandai yang lain-lainnya, pandai main basket, kita ikut latihan basket, futsal, apakah nggak boleh? Boleh. Ya, apakah pergi jalan-jalan nggak boleh? Boleh. Ya, tapi ingat, ya, jangan lupakan Tuhan. Saatnya ibadah tetap kita ibadah. Ya, kerja boleh. Nah, kita mau belajar lewat firman Tuhan. Kita jangan jadi orang yang tidak pandai atau orang yang bodoh. Orang yang hanya mikir, hanya untuk pekerjaan, untuk belajar, untuk lain-lain, lupa cari Tuhan. Ya, anak sekolah Minggu GKT yang luar biasa. Ya, Losu ingin bahwa kita semua menjadi anak-anak yang pandai. Jadilah anak yang pandai, ya, yang terus semangat belajar, terus semangat mencari ilmu, tapi juga semangat mencari Tuhan. Tetap ibadah, walaupun losenya nggak tahu, nggak kelihatan siapa sih yang ikut ibadah hari ini. Ada nggak Eva? Ada nggak Mauren? Ada nggak Jesselyn? Ada nggak Moses? Audrey? Nggak tahu lose-losenya ya. Tapi Tuhan tak tahu ya. Tuhan kenal siapa anak-anak yang suka beribadah, yang suka melakukan firman Tuhan. Tuhan tahu ya. Kita menjadi anak-anak yang pandai ya. Anak-anak yang tekun belajar, rajin belajar, dan juga rajin mencari Tuhan. Itulah anak-anak yang pandai menurut Alkitab ya. Biarlah firman Tuhan hari ini yang singkat boleh mengajar kita supaya kita semuanya anak-anak sekolah Minggu GKT Philadelphia adalah anak-anak sekolah minggu yang pandai, yang hebat, yang luar biasa, yang mencintai Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu di ibadah anak, ibadah sekolah minggu depan. Kita berdoa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh kembali diajar oleh firman Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pandai, yaitu yang tidak melupakan Tuhan, yang terus mau mencari Tuhan dalam segala keadaan.
bahwa kami mau setia beribadah ya Tuhan, walaupun tidak dilihat oleh manusia, tidak dilihat oleh lause-lause, tetapi Tuhan melihat setiap kami. Berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan, yang sedang berada di rumah. Tuhan memberkati satu persatu dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan.